Caranya saya perjelaskan, kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! Setiap orang punya titik terendah masing-masing. Begitu juga dengan saya. Jadi aku lagi sendiri di kamar, benar-benar yang nggak sadar. Tapi tetap nangis, tapi nggak sadar. Sampai akhirnya tiba-tiba, gila gue megang apa nih gitu. Apa yang kamu pegang? Benda tajam lah. Oh my god. Ditambah mungkin aku mikir, aku nggak bisa sesempurna apa yang orang pengen. Oke, kalau yang buang squishy itu gue tahu, Tapi pada saat itu gue nggak ikut-ikutan. Emang kenapa sih buang squishy? Enggak, itu eksperimen. Jadi kalau dulu tuh Richie sering bikin konten berdasarkan komentar-komentar netizen. Misalnya mereka minta eksperimen apa. Nah dulu kan lagi squishy-squishy-nya banget nih. Yeah. Ada yang minta squishy-nya dilindes, ada yang minta diinin, diituin. Nah jadi masuknya ke yang kloset, tapi nggak dipencet. Aku ambil lagi gitu. Itu rame lagi? Rame lagi, eksperimen aja. Karena lingkungan hidup lah. Yang kotori laut. Iya. Tapi justru seorang... Tapi itu nggak di-flash? Enggak, aku ambil lagi. Jadi nggak mengotori apapun dong harusnya. Lo kalau di flash juga nyangkut kali. Terus apa yang dikomenin kalau gitu? Mungkin maksud mereka takutnya pada nonton gak sampai habis, jadi takutnya ditiru gitu-gitu. Ya banyak kayak gitu. Pas awal-awal pandemi juga kan kamu sempet tuh ya? Iya, yang waktu syuting. Konten, terus itu pada waktu itu pamit tuh kenapa sih lagi pengen apa tuh? Tadinya tuh pengen istirahat sebentar dari YouTube. Oke. Karena merasa istirahat dulu sebentar, pengen ngelakuin yang lain dulu lah. Ya. Gitu, tapi ternyata orang-orang malah Tapi Ria Ricis ini termasuk pioneer di YouTube ya. Lo termasuk orang-orang yang awal-awal bikin YouTube kan? Mas? Enggak. Iya dong. Aku dari 2015. Tuh 2015. Ya, tapi Awal tuh 2010-an malah. awal itu tuh zamannya Raditya Dika berarti. Radit, zamannya Chandra Liao. Ya. Tapi Ricis itu new generation yang tiba-tiba meledak. Meledak dari YouTube. Dia, kan? Atta, itu yang tiba-tiba meledak. Ya eranya bareng sama Atta ya. Ya, Ricis mulainya Iya. ya. Dia yang sebenarnya dia yang ngebuat YouTube tiba-tiba melek lagi Dilihat tuh. orang. Dilihat orang tuh generasinya Ricis. Bagus lah, keren banget. Iya, ya. Tapi tanggung jawabnya jadi besar banget, Om. Mungkin karena usia juga ya pada saat itu ya. Kenapa tuh? Apa dulu masih muda lebih menggebu-gebu gitu? Iya dong. Iya, dan aku ngerasa kalau dulu tuh aku yang rame, sekarang udah lebih datar. Terus kalau dulu tuh ngelihat komentar dikit-dikit yang Baper. panas, kalau sekarang ya udahlah gitu. Tapi mungkin ya, ini pendapat gue ya Cis ya. Correct me if I'm wrong ya. Ini agak deep nih gue ngomong. Kalau gue ngeliat Ricis itu kadang-kadang gue kesian. Kenapa? Tuh? Om? Kesiannya gini. Karena Ricis itu hidup di dunia era digital. Dimana beda sama kita loh. Kita itu ngadepin orang, manusia di awal-awal. Ya. Ricis itu menghadapi digital. Ya. Dimana orang itu memuji dia lewat digital. Semuanya lewat digital. Hate lewat digital. Hate lewat digital. Jadi ada momen-momen ketika Ricis di kehidupan nyata, dia malah harus coping. Maksudnya begini loh, Gun. Kalau dia dikatain digital, dia ketika di publik beneran ada orang ngatain, sulit buat dia. Kalau kita dulu dikatainnya di publik dulu. Iya. Ya. Kita langsung in person. Kita langsung in person. Ya. Dan ini bukan Ricis saja, maksudnya anak-anak sekarang dengan digitalisasi ini sulit loh sebenarnya. Iya. Dan biasanya yang tadi kayak Om sama Kak Igun bilang tadi sebelumnya satu komentar itu mereka nggak mikir apa-apa, dampaknya malah ke kita kan. Iya. Tapi Ricis hampir setiap harinya Ricis, setiap nafasnya Ricis di dalam konten. Suka ini gak sih kayak ngebagi real life sama kontennya tuh gimana sih Cis? Aku di konten sama di balik layar beda sih Kak. Misalnya kalau di layar tuh aku yang rame banget. Ya. Kalau kamera udah mati aku udah istirahat, aku diam. Sebenarnya lo pendiam. Nggak pendiam juga sih. Mungkin nggak terlalu serame yang di YouTube. Okay. Anyway, ngomongin YouTube, Iya. sekarang tuh kan view pada turun ya. Yes, aku ngerasa. Sempat pada saat dulu naik, terus tiba-tiba turun, lu ngerasain itu nggak? Aku ngerasain itu. Terus gimana dong? What you gonna do? Jalanin aja karena kan aku tiap hari tayang 3 Om. Gila. 3 channel. Channel lu masih 5 nggak sih? 4.
Bukannya 5. Jadi ada channel apa aja Ria Ricis? Ricis Official yang channel utama, satunya Ricis TV sama Rumah Ricis. Semuanya tayang tiap hari. OMG. Dan kita tuh syuting sehari bisa sampai 5 sampai 7 video di rumah. Karena kan hidupku di sosmed kan Om, di Ya. YouTube. Hidupku Ricis Official. second, nomor 2. Iya, second rank. Jadi karena aku ngerasa hidupku di YouTube, aku ngelakuin itu ya happy-happy aja. Tapi keren. Jadi kalaupun turun viewersnya nggak masalah, yang penting aku ngelakuin apa yang aku suka. Dulu awal-awal sempat mikirin ya gimana nih naik gitu. Sekarang udah mikirin yang yaudah kerja aja jalanin gitu. Ya, tapi tetep lah kita harus mikirin view juga. Iya. Nggak bisa enggak lah Gun. Karena ada sponsor juga kan, sponsor ngelihat Ya. viewersnya juga. Tapi biar gimana pun sampai detik ini ya tetap aja Atta, Ricis, King of YouTube, Queen of YouTube. Iya dong. Wow, amin. Walaupun dibully juga banyak. Pasti. How do you handle that? Kalau dulu aku bawa baper. Oh, sekarang. Sekarang mendingan gak usah baca. Gak usah baca Kalau komen. dibaca masih baper nggak tapi? Tergantung. Kadang kalau misalnya moodnya lagi jelek, baper tapi cuman yang apaan sih gitu doang. Tapi nggak yang sampai uring-uringan nggak. Tapi apa yang bikin baper? Maksudnya orang bilang konten lu jelek atau apa? Ya jelek juga ditonton sih. Ya sama mereka juga ditonton kan ini. Yes, Tapi apa ya yang itu bikin dia. lu baper apa? Kadang beberapa ada yang banding-bandingin sama kakakku. Oh, itu. Iya, karena kan aku ngerasa ya orang-orang beda lah. Kakakku aja nggak apa-apa kok kalau aku beda gitu. Tapi itu cuman sepersekian persen doang, sisanya mah nggak kenapa-napa. Ya, Kalau sekarang nggak apa-apa. bandingin sama kakak kamu. Ya kan ada pasarnya sendiri-sendiri ya. Iya, Ada itu yang dia. suka kakak kamu, ada yang lebih suka kamu gitu. Itu dia. Tapi Saya tuh bingung loh, gini loh, ketika Orang kita Anda- tuh suka membandingkan deh. Iya, tapi begini loh, ketika Anda membandingkan Ria Ricis dengan kakaknya, sekarang saya tanya gitu. Kalau Anda punya anak 2 gitu, apakah Anda berani membandingkan anak pertama Anda dengan anak kedua Anda? Nggak bisa lah. Apa yang terjadi kalau Anda bandingin anak pertama Anda dengan anak kedua Anda? Hancur dua-duanya. Ya. Hancur dua-duanya. Ini bukan anak Anda, udah bukan anak, kenal enggak, subscribe enggak, komen Sabar, doang. sabar. sabar Pak. Sabar. Kok jadi bapak yang marah? Sabar. Iya, saya juga kadang-kadang Oh, bikin- angel. Tapi kali ini ntar kita balik lagi, dia harus jujur. Abang, jangan kemana-mana ya bang. Tetap di OTD, obrolan OTD. Jika tidak kaya dan populer, tidak ada yang mau berteman dengan saya. Kenapa Kak Ricis ngerasa begitu?